1, 2, 3. Hai Kak. Hai guys. Welcome back to my YouTube channel. My YouTube channel. Di sini aku ditemenin sama Sharon Sahertian. Dan di sini ada Gabriela Eka Putri. Dan kita mau jawabin pertanyaan kalian sesuai relationship yang waktu itu aku taruh di question box IG. Soalnya Sharon ini pakar relationship guys. oh ya, nomor aku ada di sini. Jadi kalau kalian mau konsultasi, ya. Iya boleh banget ke Sharon. Pertanyaan pertama, ini anonymous, dia nggak mau disebut namanya. Gimana ngadepin toxic relationship? Sharon jawab. Tinggalin. Karena jujur banget berdasarkan pengalaman, kalau udah toxic susah banget baliknya guys. Jadi hati-hatilah saat bertindak ketika kalian pacaran, karena satu tindakan buruk bisa merusak hubungan. Iya, karena bakal susah juga kalau stay terus di toxic relationship. Betul. Tapi ada juga cuy, Apa? toxic relationship yang karena udah terlalu terbiasa susah buat keluar, jadi nggak bisa asal tinggalin aja gitu. Harus sadar dulu berarti. Kalau mau keluar itu udah first step, Uh-uh. udah bagus. Butuh support dari orang-orang Iya. juga sih, minta pandangan orang kayak how toxic is this? Ini tuh toxic apa sih hubungannya? Itu ngebantu. Iya. Terus kalau misalkan kalian udah toxic tapi kalian mau lanjutin terus, mau sampai kapan? Mau sampai nikah. Jadi masa seumur hidup kalian Iya. mau mencoba berubah orang, nanti sih? Iya. Karena you're dating their reality, not their Yes. potential. Kakak gimana tanggapan kakak pacaran beda agama? Aku dulu. Iya. Gak mana dulu nih. Kita dua-duanya pernah mengalami. Pernah. Kamu dulu. Your point of view. Menurut aku kalau emang dua-duanya tuh nggak apa-apa, dan apa ya, kan emang ada orang yang berhubungan beda agama nih, pacarannya beda agama. Kalau kalian sama-sama oke dengan itu dan bisa berpikir ke depan panjang, jalanin aja. Tapi kalau kalian tahu ada yang nolak atau salah satu dari kalian nggak bisa, ya udah jangan dilanjutin, jangan jalanin aja dulu, jangan kayak gitu. Ini point of view kita ya guys. Iya. Kalau point of view aku, kalau aku tuh sempet ada fasenya waktu awal-awal banget aku nggak mau kan, karena nggak tahu ya, ini aku ya. Kalau aku tuh dulu mikirnya kayak aku kayaknya nggak bisa kalau misalkan pacaran sampai nikah, tapi aku nggak ngelibatin Tuhan, ngerti gak sih? Karena dalam hidup aku kayak semenjak aku ngelibatin Tuhan kayak dijaga banget gitu aja. Jadi aku sempet nggak mau banget. Tapi sempet satu poin di hidup aku dimana aku kayak mau enjoy masa sekarang aja gitu loh. Jadi kayak ya pacaran buat nemenin aku masa sekarang. Cuman aku doa sih sama Tuhan yang kayak, Tuhan kalau misalkan dia bukan buat aku, tolong kasih lihat. Jangan masalahnya cuman karena beda agama, karena aku masih susah nerima nih. Langsung dijawab kok. Bisa bantu kalian bawa dalam doa. Iya, dari Lady WHTB. Boleh nggak cewek ungkapin perasaan duluan? Gimana pandangan kalian? Biasa aku ya oke aja. Ih sumpah aku tuh kayak cewek sama cowok tuh sama aja. Aku tuh nganggepnya gitu, ngerti gak sih? Kayak gede banget, kayak feminism man, dude, men and women are equal. Aku tuh gede banget yang kayak, aku pernah cerita ke kamu nih kayaknya, yang kayak kenapa banyak hal-hal yang misalnya selingkuh. Kenapa kalau cowok selingkuh bukan semua orang bilang kayak gini, cuman ada orang yang bilang kayak ya namanya juga cowok. Ya, men. Nah maksudnya cewek sama cowok sama-sama manusia kan, sama-sama punya otak, sama-sama punya hati, Iya, sama-sama sama-sama bisa makan nasi. sama-sama bisa saling respect. Kenapa Iya. harus itu dimaklumin? Padahal mereka tuh sama aja, sama-sama manusia. Cewek nembak duluan, gitu. Oh iya, Lu jauh banget. Dia cuma nanya apa tanggapan kita gimana gitu. Oke, jadi tanggapan kita adalah Kesimpulannya santai. santai. Boleh Karena banget. cewek sama cowok sama. Iya. Sebenarnya bukan lebih ke cewek nunjukin perasaan duluan ke cowok sih. Nggak apa-apa, Gaby, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggak iya, apa-apa. iya. Cuma kalian lihat-lihat orang itu sebagai individu kayak gimana gitu. Is he worth it? Lebih suka publish relationship atau enggak? Aku enggak. Aku suka. Kenapa nih? Nggak tahu, aku suka aja kalau dipublish yang kayak, oh lu bangga ya punya cewek kayak gue. Oh iya, sih. you make me look bad. Kamu kenapa kalau nggak suka? Beda kan, Iya everyone sih. is their own. Kayak buat kalau teman-teman gitu, of course lah ya, pasti bakal kita kenalin gitu. Cuma kalau buat yang kayak ke publik, terkadang publik tuh jadi apa ya, jadi konsumsi publik gitu loh. Orang jadi kayak main hakim sendiri kalau ada yang salah sama hubungan kita atau Oh iya, itu benar sih, itu Iya. salah satu kekurangannya. Cuma aku lebih suka di keep private karena
kayak ya udah happiness kita di share sama kita sama orang-orang terdekat. Kalau buat nunjukin kalau dia punya kita atau kita punya dia, punya cara sendiri. Kalau dia setia, dia baik gitu, dia nggak bakal macem-macem sama cewek lain. Disclaimer, aku suka dipublish, cuman nggak yang terlalu setiap Iya. hari ya, mesti sesekali aja Iya, ya. Oke, betul. gitu ya. Ini dari FPCK Cuci, gimana pendapat Cici kalau pacar foto berdua sama mantannya tapi habis itu dibikin story dan di hide dari aku? Kamu udah deh, maksudnya kayak udah deh kalau misalkan dia itu udah red flag sayang. Itu red flag sih sebenarnya. Cuman sebenarnya tuh kita tuh susah lepas kalau kita tuh belum capek dan kalau kesalahannya belum fatal. Maksudnya gini loh, kalau dia sampai nyembunyiin story dari kamu kayak gitu, dia berani berbuat tapi dia nggak mau terima konsekuensinya. Harusnya di hubungan tuh kalian ngelakuin apa, kalian bisa nyamper ke pasangan sendiri. Komunikasi tuh penting banget guys, karena kalau misalnya nih kayak Gaby pacaran sama orang, terus habis itu Gaby ngelakuin sesuatu yang dia tahu pasangannya tuh nggak suka. Terus habis itu Gaby ngomong nih ke pasangannya kayak, maaf ya tadi aku ngelakuin ini. Seenggaknya kalau ada orang lain yang datang ke pacarnya Gaby ngomong kayak, lo tau nggak tadi tuh si Gaby kayak gini, kalian bisa dengan pede tuh pasangannya bisa ngomong gini, oh ya gue tau kok Gaby udah ngomong ke gue. Nggak bakal ada orang ketiga yang masuk ke hubungan kalian. Menurut aku, pendapat aku, Dia ngomong sama pacarnya dulu apa? iya omongin ke pacar kamu sih. Yeah. Diomongin nggak kena, tinggalin sayang. Betul sayang. Ini anonimus. Gimana cara nanggepin mantan yang belum sebulan putus udah jadian sama yang lain? Maksudnya kayak menurut aku sih cuekin aja gak sih? Cuekin aja. Kayak ya udah move on. Aku pernah nonton video gitu. Kalau kita yang baru putus tapi sendiri, itu tuh kita ada waktu buat reflect ke diri kita. Kita memperbaiki diri, kita upgrade ibaratnya. Nah, kalau mereka yang langsung pacaran itu, yang langsung sama cewek lain Atau cowok lain. atau cowok lain, mereka nggak ada waktu untuk self reflect. Jadi kemungkinan besar apa yang terjadi sama kalian bakal terjadi lagi sama cewek barunya. Lagian biasanya orang yang kalau misalnya belum lama putus dia udah nyari orang lain, biasanya rebound love loh. Dia butuh orang lain yang bisa ngisi. Mungkin dia nggak bisa sendiri gitu. Jadi dia butuh orang lain buat ngisi kekosongan dia gitu. Atau kalau emang dia beneran sayang sama orang lain, then girl, glow up girl. Glow up girl. Fokus Bikin sama dia diri. nyesel. Fokus sama diri kamu sendiri. Karena self love is the best love. Menurut kakak prinsip give and take di suatu hubungan penting nggak? Sugarisme penting banget. Penting. Nggak bisa yang satu give terus, yang satu take terus, nggak bisa, bakalan capek. Lebih enak lagi kalau hubungan tuh bisa give terus, ngerti nggak sih? Iya, kayak give saling 100%. give. Apa ya, pacaran itu menurut aku kayak kerja sama gitu loh. Iya benar. Kayak if you wanna make it work, dulunya harus berkontribusi. Nggak bisa satu doang yang berusaha, yang dewasa, yang kayak ayo kita selesaiin masalah, kita komunikasi gitu-gitu, tapi satunya asal benar. lewat gitu, nggak bisa. Jadi kayak dua-duanya tuh harus mau berkontribusi kalau menurut aku gitu. Jadi kayak give and take harus dari dua-duanya. Iya. Dari Diana, apa sih yang membuat pasangan LDR itu bisa langgeng? Bagi tipsnya dong, thank you Ci. Aku kandas. Aku kandas LDR. Aku pernah ngerasain. Jadi kalau menurut aku sih yang penting komunikasi dan percaya. Harus setia dua-duanya. Jadi harus setia dan ya komunikasi sih. Jangan bikin orang down dong, dia lagi LDR loh. Oh iya, maaf ya, nggak apa-apa. Jadi Maksudnya nggak sayang. semua orang, ini cuman ya karena akunya, masa aku cerita, emang boleh cerita? Aku Apa-apa. cerita. Nggak mau cerita. Nggak apa-apa kan, orang biar belajar Oh dari iya, banyak jadi cerita. tuh aku tuh waktu LDR tuh aku ngerasa kayak aku tuh keep on looking forward for the future terus gitu loh. Dan aku tuh nggak bisa stay present. posisinya waktu itu aku lagi gap year dan aku emang lagi kosong banget gitu. Jadi aku benar-benar sendiri 1 tahun. It's depressing buat aku gitu loh. Jadi terus tapi at the same time tuh kayak aku nggak ngerasa ada freedom karena aku punya pacar di luar sana. Cuman pacar aku tuh juga di jauh, ngerti gak sih? Jadi aku ngerasa emotional needs aku susah terpenuhi. Ada beberapa orang yang bisa LDR, ada yang nggak bisa kan berarti. Kalau kamu sama pasangan kamu bisa, tetap percaya aja, rajin komunikasi. Dan dua-duanya lebih gampang sih kalau dua-duanya sibuk sih. Oke, ini anonymous. Apa nih? Oke. Menurut Ciget, relationship yang posesif itu termasuk toxic atau enggak? Menurut aku itu ada 2 tipe. Emang dia naturnya toxic, yang kedua pernah disakitin atau dikecewain atau dibohongin atau diselingkuhin makanya jadi posesif. Dua-duanya toxic menurut aku. Kalau yang posesif dari natur tuh sebenarnya kalau menurut aku ya kalau misalkan cowok mau digimanain pun, kalau misalkan emang dia niatan selingkuh pun, mau dijaga segimanapun, mau diposesifin segimanapun, pasti dia bakal nemu celahnya dan bakal selingkuh. Tapi kalau cowok yang emang niatnya sama kamu, yang bener-bener emang naturnya nggak mau selingkuh, dia nggak bakal selingkuh, ngerti gak sih? Jangan mencoba mengontrol hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, karena bakal kebuka semuanya gitu menurut aku. Terus kalau misalkan yang gara-gara dibohongin atau makanya jadi toxic, itu toxic sih menurut aku. Tapi masalahnya aku nggak mau kalian nyalain diri kalian ya gara-gara kalian tuh posesif
karena kalian pernah dibohongin atau diselingkuhin atau apapun, karena itu reaction kalian ya sih, atas perbuatan pasangan kalian. Apa menurut Cigap, titik mencintai dan menyayangi paling tinggi adalah mengikhlaskan? Benar nggak? Kamu jawab. Iya benar. Karena kalau kita benar-benar sayang sama orang dan kita mau tahu apakah orang itu buat kita atau enggak, kita ikhlasin. If they come back, berarti emang mereka buat kalian. Gimana sih tanggapannya bagi orang yang bucinnya tuh kelewatan banget sampai-sampai lebih nurut ke pacar sendiri? Kalau menurut aku tergantung. Kalau nurutnya itu dalam hal yang positif, oke, nggak apa-apa. Kalian punya pasangan, terus habis itu yang kayak ngelarang kalian A, I, U, E, O, sedangkan kalian lihat sendiri bahwa pasangan kalian tuh suka sama yang ngelakuin hal-hal itu nggak make sense, man. Kenapa kalian mau ngelarang pasangan kalian untuk ngelakuin hal-hal itu di saat kalian sendiri suka ngeliat orang lain ngelakuin itu? Tapi kalau kalian punya pasangan yang emang dia tuh nggak suka atau dia khawatir kalian nggak di respect sama orang karena ngelakuin hal-hal yang lain, ya it's okay, nurut nggak apa-apa gitu. Lihat-lihat dulu, maksudnya Iya. kalau pacaran nggak boleh 100% pakai hati, otak jangan matiin. Yes, true. Pendapat kalian tentang cewek yang tetap bertahan dengan cowok yang perasaannya masih labil gimana? Oh my god. Oke guys. Kalian ngapain sih mau sama orang yang labil, yang kalian tahu dia sendiri bikin keputusan buat diri mereka aja tuh nggak bisa gitu? Iya. How are you both gonna live in the future, man? Ini pertanyaan dari Sherilyn H. Behaviors yang gak bakal lu tolerate in a relationship, kayak red flags. 1, 2, 3. Bohong. Selingkuh. Dua itu, bohong sama selingkuh. Gila, no. Bohong aku masih bisa tolerate. Tapi kalau dia bohongnya soal cewek lain, you bisa tolerate. Iya. Wow. Enggak, tapi udah gak mau lagi. Oh, udah nggak mau lagi. Unfair gak sih, Sher? Kayak orang yang selingkuh, dia minta maaf sama kita, tinggal minta maaf udah kelar gitu. Sedangkan orang-orang yang diselingkuhin itu harus hidup dengan trauma yang kayak kalau tutup mata aja bisa ngebayangin gitu. Sama satu lagi, abusive. Abusive is not okay, man. Pacaran aja udah main tangan, gimana ntar kalau kalian mau lanjut ke yang lebih besar levelnya, mau itu fisik atau kata-kata yang bisa ngenain mental kalian, sama cowok atau cewek yang abusive, jangan mau. Kalian tuh pacaran, tugasnya itu bukan buat gue pengen ngerubah dia, bukan ngerubah dia. Iya. Bullshit. Ya jangan mau sama orang yang malah jadi nambahin negativity gitu. Betul, Kalian tuh pacaran betul. harusnya add to your happiness, bukan nambah True. beban. Pasangan itu harusnya nambah kebahagiaan, bukan jadi sumber kebahagiaan atau menambah susah. Betul. Betul. Kedua, yang tadi kamu bilang benar-benar. Jadi kalau misalnya kalian suka sama orang atau sayang sama orang, pacaran, ya sayanglah sama orang yang kalian temuin. Jangan kayak, oh ntar dia kalau berubah dia kayak gini, oh ntar kedepannya dia bisa kayak gini. Jangan jatuh cinta sama potensi, tapi jatuh cintalah sama orang yang ada di depan kalian sekarang. Tips biar cepet move on. Aku belum move on. Wah, maaf ya. Ikhlas sih nomor 1, tapi move on itu waktu menurut aku. Jadi kalian ikhlas dulu, terus bakal move on kok. Time will heal. Doa, terus Sibukin diri. fokus sama diri sendiri. Sama ini sih, reflect dulu di saat kalian di hubungan. Were you really happy? Benar-benar bahagia nggak di hubungan itu? Find reasons kenapa kalian nggak balik lagi, nggak usah balik lagi. Plus, ya udah, yang bahagia-bahagianya disimpan tapi terima kalau it's all in the past. Nih. Oke. Hai Kak, if you're in a toxic relationship, would you end it or help him to get better? People bakal grow if they want to grow. Yeah. They won't understand unless they want to understand. Ya, Tadi aku bilang, you're dating their reality, not their potential. nggak ada salahnya sih kalau at first kamu tuh mau ngebantu dia, tapi cukup sekali. Kalau kamu ngelihat ternyata dia nggak bisa berubah, dan ngapain kamu stay di situ? Ya udahin aja gitu loh. Karena terkadang beberapa orang tuh penasaran loh, kayak kayaknya gue bisa deh. Terus kalinya kalian lihat nggak bisa, udah mundur aja. Karena emang nggak bisa berarti. Orang tuh kalau mau berubah dari diri mereka sendiri pasti kelihatan kok perubahannya. Kayak they will grow as a better person. Ya, Kalau enggak ya kalian harus mundur. Love yourself. Uci 4. Apakah pernah memaafkan kesalahan pasangan kalian dan memberikan kesempatan untuk kembali bersama? Oke guys, disclaimer. Kenapa kita ngasih harsh truth ke kalian? Karena kita pernah ngelakuin hal yang bodoh because we're in a relationship. Kita nggak sayang sama diri kita sendiri. Jadi buat kalian yang nanya, butuh advice, kita bakal ngasih advice yang kalau kita bisa ulang waktu, kita pengen ngasih tahu itu ke diri kita yang dulu gitu loh. Pernah kok. Pernah. Tapi kalian harus tahu kapan harus berhenti. True. Dari Shala ID, tanda-tanda hubungan udah masuk ke tahap Toxic. toxic. What do you think? Versi Sharon. Aku, kalau kamu punya pasangan dan dia udah mulai merasa nguasain kamu. Kedua, kalau dia suka bohong. Toxic itu udah aku kayak gini deh. Kayak dia melakukan hal sesuatu.
dia melakukan hal sesuatu yang nyakitin kita, terus kita tanya balik kalau misalkan lo digituin mau atau enggak. Kalau dia nggak mau juga, masih kenapa dia Iya. kayak aku susah banget jelasinnya, cuman kayak Iya, itu udah benar, toxic benar. karena dia udah tahu bakal nyakitin orang pasangannya, cuman dia tetap lakuin. Ya itu dia, Dan dan sampai bohong lagi Iya. kan. Dan menurut aku nggak ada yang sengaja, selingkuh, Iya. bohong itu nggak ada yang nggak sengaja. Iyalah, bohong apalagi. Berarti dia udah ngelakuin, terus dia nggak mau terima konsekuensinya kalau kalian tahu gitu. Iya, jangan lakuin hal-hal yang lo nggak mau orang lakuin ke lo lah. Oh, I know the key. Kuncinya berarti dalam situasi apapun, kalau kalian dikasih kesempatan untuk ngelakuin sesuatu yang kalian tahu, kalau pasangan kalian ngelakuin itu, kalian akan sakit hati dan jangan lakuin gitu. Don't do it, ya. Don't do it. Nih Anonymous, apa yang harus aku lakuin pas tahu orang yang aku suka pacaran sama sahabat aku sendiri? I would say back off, move on. Jangan jadi orang ketiga, karena ketika kalian punya pacar terus ada orang ketiga itu sakit. Iya. Janganlah, cowok tuh banyak kok, sumpah. Cowok tuh banyak. Banyak cowok. Apa kesalahan cowok yang nggak Halo, bisa- iya. Congguk? Nih. aja nggak sewa, dolar ya. Udah jelas ya. Ya udah, kita sudah selesai menjawab Kita sudah beberapa selesai. pertanyaan. Kebanyakan pertanyaannya sama. Soal seputar toksik lah, terus toleransi lah. beda agama juga. Jadi, Terus, aku mau nanya nih, advice kamu buat orang-orang di luar sana itu kayak gimana? Kalau nggak, ya deh, apapun itu deh. Menurut Advice. kamu advice apa yang penting soal hubungan? Stay single. Yes. Stay single. Bahagiain diri sendiri dulu. Kamu, ya menurut aku kayak fokus ke diri sendiri aja sih. Kayak kalau misalkan kalian udah punya pacar, fokusnya tetap ke diri kalian sendiri, jangan shift your focus. 50-50 ya, harus fokus ke diri sendiri sama pasangan, jangan Iya. 100% ke pasangan. Jangan 100% ke diri sendiri juga, karena betul. jatuhnya selfish. Dan jangan gampang terlalu percaya sama omongan buaya. Betul, itu advice ya. Hmm. Jangan yang kalian lihat tuh jangan omongan pasangan tapi aksi mereka. Karena mulut sama aksi itu bisa beda loh. Kayak aku sayang sama kamu, nggak akan nyakitin kamu, tapi jalan sama orang lain, cewek lain tuh. Iya, kayak Jangan. iya. Jangan. Ya makanya otak dipakai guys, jangan bagi hati doang. Oke, segitu aja ya guys buat video kali ini. Terima kasih Sharon Terima sama kasih. Tian. Makasih Gaby udah main channel aku. Oh iya, oh my god. Like guys, So, ya. yeah. Jadi video sampai itu aja. Jangan lupa like, comment, share, and And subscribe. don't forget to turn on the notification Ya, bell. boleh juga follow IG-nya Gaby apa Juga boleh Gaby? Gabut, coba juga follow Instagram Share Instagram M-nya dua. Oke. Oke, By the way, thank you, Sharon guys. juga mau bikin video YouTube di YouTube dia. Jangan lupa nonton ya nanti. Oke. Love you guys. Mwah.